Salawat terangkai salam senantiasa limpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minas sunati, inna sesungguhnya minas sunati daripada bagian sunahku," kata Rasulullah, "ayah rujar rajula," yaitu kita ini keluar ma'a doifihi, ma'a bersama doifihi, tamu yang datang ke rumah kita, ila babidar, yaitu sampai ke depan pintu rumah kita. Di sini Rasulullah menjelaskan inna minas sunnati ayah rujar rajula ma'a doifihi ila babidari. Sesungguhnya kata Rasulullah, salah satu bagian daripada sunnahku. Berarti kalau bicara sunnah adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Ketika ada datang ke rumah kita tamu, biasakan kita berdiri, ya minimal mengantarkan sampai depan pintu rumah kita. Bukan pada saat tamu ke rumah kita pamit kita malah pergi ke dapur, malah bahkan ya udah kalau pulang aja dah, itu nggak bagus. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil jalan salaman kita antar sampai depan pintu. Biasanya saya kalau bawa mobil saya nganterin sampai jalanan, bahkan sampai saya parkirin bonusnya. Artinya apa? Dengan kalimat memuliakan tamu di sini bukan hanya menerima dengan baik, tapi juga memperlakukan dengan baik. Kalau misalnya punya makanan yang baik, kita suguhin yang baik. Karena kita nggak punya juga sungsang sumbel, bagaimana tamu bisa kita suguhi atau kita hormati. Makanya orang dulu itu wajib kalau bikin rumah itu ada jendela samping kanan, samping kiri, ada pintu dapur, ada pintu belakang. Sementara pintu belakang tidak ada, itu mempersempit rezeki. Kenapa mempersempit rezeki? Kalau kita punya pintu belakang, tamunya di depan, kita mau nyeduh kopi, nggak punya duit misalnya, mau ngutang roti, di rumah kita nggak ada roti. Kalau lewat pintu depan, kelihatan nggak tamunya? Kelihatan, bagaimana dia dong? Ujuk-ujuk, wah kalimah ngutangnya gitu kan. Tapi kalau pintu belakang, dia beranggapan wah emang udah disiapin di dalam ada, padahal bukan di dalam. Kita keluar dari pintu belakang, nyari ke warung. Kalau misalnya di warung nggak ada, ya kita pinjem-pinjeman, turunin gua apa dulu, ada duit nggak? Gocap. Oh lah bareng tamu, enak, udah mau dari jauh, kayaknya belum makan. Gocap buat apa? Gitu ada nasi padang 10 ribuan kan, 3 orang pas 30 ribu, sisanya ngopi sama cemilan. Bisa kayak gitu. Nah, saya alhamdulillah, saya bersyukur itu ada rumah makan Padang juga gitu. Misalnya bayar entah gimana kek. Jadi kalau tamu jauh dari luar daerah ya pasti langsung kita suguhin. Kenapa? Karena ini jadi pelajaran juga buat saya, pelajaran buat rombongan PJ yang sering pergi kemana-mana. Kalau kemana-mana mampir lagi capek, minum air putih doang, kira-kira enak nggak? Kurang enak, iya kan? Mas Rofi, ngopi belum, ngapain belum, mampir, terus dikasih aqua doang. Jadi kalimat dengan memuliakan di sini adalah walaupun kita tidak ada, kita usahakan. Bahkan pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada tamu di rumahnya itu
Kemudian dia hanya punya persiapan roti ini 3 potong. Dan ini hanya persiapan buat Sayyidina Ali, istrinya dan anak-anaknya. Dia bertanya sama istrinya, ada makanan nggak? Ada roti, tapi ini adalah khusus untuk makan malam keluarga kita. Buat saya, engkau, dan kedua anak kita. Anaknya kan 2 tuh, Hasan dan Husain. Jadi 4 orang. Jadi ada 4 roti. Sementara tamu yang datang ini 4 orang. Berarti kalau 1 orang 1 potong, pas nggak kira-kira itu? Pas dimakan. Cuma dia punya teknik. Pada saat dia ingin menyuguhkan makan malam dengan roti 4 potong, yang mana roti ini adalah persiapan dari keluarganya untuk makan malam, dia matiin lampu. Oh, zaman sekarang makanya kita turunin kilometer dulu, gitu kan? Ini kompak sama keluarga, kalau kita turunin ada hidupin. Jadi tengah gelap itu dia sajikan makanan di meja makan. Jadi tamunya di depannya dikasih roti satu-satu, sedangkan beliau ini berempat pora-pora ciplak doang. Padahal nggak makan apa-apa, dia ciplak doang. Begitu udah selesai makan, dihidupin lagi lampunya. Dia berkata, alhamdulillah kau telah menemani aku makan malam bersama keluarga, dan ini merupakan suatu penghargaan dan penghormatan yang sangat luar biasa. Tamunya nggak tahu kalau dia tadi makannya bohongan. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang mungkin akan beda. Ilokan kayak bisa keluar sebentar dari roti berapa sih? 2.000, yang kacang 3.000 kan. Tapi keimanan ini akan dipertaruhkan. Bang Amin ada tamu, anaknya 2, pas tuh sama Ros, sama dia berarti 4 ya. Ada rotinya 4. Yang datang Pak Dudung, Pak Haji Nana, Bang Minat, sama Bang Rasti, 4 orang tuh. Kata bapaknya, kata Rosbah, nggak punya apa-apa, ada roti 4. Udah, ntar gimana caranya keluarin, makan bareng-bareng, dimatiin lampunya supaya makan bareng. Dan yang punya rumah nggak tahu kalau yang punya rumah ini nggak makan, tapi pasti ada kendala. Istrinya yang rada kurang baik misalnya, dia akan berkata, lu pentingin tamu daripada anak-anak lu, pasti ngomong gitu. Bener nggak? Lu pentingin orang lain daripada keluarga sendiri. Bahasanya kelihatannya bagus, tapi ini adalah menjerumuskan keimanan kita. Kan kalau orang ngomong, dia mah lebih pentingin orang lain daripada keluarganya, kesannya itu perkataan benar, sebenarnya salah juga. Kalau kita nih setiap hari yang udah begitu kan, makan enggak. Tapi ketika kita memberikan orang, pada saat kita pun dalam kesusahan, itu bukan mementingkan orang lain, tetapi kita diuji oleh Allah pada saat kesempitan, pada saat kita susah, masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu poin yang pertama. Ya kalau kita punya duit banyak bagi orang, mah biasa. Punya makanan banyak bagi orang, biasa. Punya makanan cuma sedikit, tapi masih kita kasih orang, kita prioritaskan orang lain. Ini akhlak dan pahala yang luar biasa. Ini masuk dalam kategori jihad yang luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan pernah dulu Hatim Toyi namanya. Beliau ini terkenal menjamu tamu, sampai ke seluruh daerah ini terkenal beliau ini baik sama tamunya. Suatu hari kata raja, coba datang ke rumah Hatim Toyi ini. Beliau punya kuda yang sangat bagus. Minta kudanya bawa ke kerajaan biar jadi tunggangan saya. Kalau emang harus dibayar, bayar berapa duit? Tanya. Akhirnya datang utusannya. Utusannya datang 4 orang, ketok pintu rumah Hatim Toyi ini. Tengah malam, Hatim Toyi nggak punya persediaan makanan. Dia bingung mau nyari apa. Ternyata di belakang rumahnya dia punya kuda satu-satunya, kuda kesayangannya. Tengah malam akhirnya dipotong. Ngineplah tamu ini 3 hari 3 malam. Itu setiap pagi makan sama semur kuda, sama sate kudanya, enak bener itu kuda. Sampai pas 3 hari habis deh tuh. Nah, kalau bertamu itu maksimal 3 hari. Kalau maksimal 3 hari, 4 hari, 5 hari masih nginep, udah modal sendiri tuh. Makan harus beli sendiri di warteg,
jajan, ngopi harus ke warung. Tapi kalau masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang punya rumah wajib masih menjamunya gitu. Gimana kalau sebulan? Kita bikinin ember di belakang ya. Kalau namun sebulan. Kemudian pas pamit bilang kepada Hatim Toyi, saya ini sebenarnya datang ke sini bukan bertamu biasa, tapi diutus oleh raja untuk meminta kuda yang kau miliki untuk dijadikan kendaraan dari raja kami. Hatim Toyi langsung nangis. Ngapa nggak ngomong dari datang? Kuda yang mau minta udah saya potong. Itu yang kita makan selama 3 hari. Itu kuda yang saya suguhkan, kuda kesayangan saya. Sampai tamunya ini ikut nangis dan menceritakan kepada raja. Akhirnya rajanya menyerahkan 100 lebih dari kuda yang terbaik diserahkan kepada Hatim Toyi ini karena beliau sangat memuliakan dari tamunya. Kalau kita nggak bisa begitu, minimal memberikan air minum yang kita miliki, kemudian kita antarkan ketika pulang minimal sampai depan pintu. Minimal kita berdiri mengiringi langkah daripada tamu yang datang ke rumah kita. Ini salah satu ada sunnah daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi babidar sampai di depan pintu. Kemudian hadis yang kedua, inna min haqqil waladi, inna sesungguhnya min dari hakil, hak waladi orang tua, ala waladihi kepada anaknya. Ala ini ilah atau atas, ya tergantung kalimatnya. Kalau ala waladihi berarti atas anaknya atau kepada anaknya. Ayu alihumul kitabah, salah satu hak daripada orang tua kepada anaknya. Ini hak anak yang harus ditunaikan. Dia nggak boleh nggak ditunaikan. Berarti kalau kita misal tidak memberikan hak kepada anak kita, berarti kita termasuk yang tidak amanah. Apa hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya? Yang pertama adalah ayu alihumul kitabah, memberikan pendidikan atau menyekolahkan anak-anaknya. Ini salah satu kewajiban dari orang tua. Jadi bukannya anaknya harus minta, enggak. Kecuali orang tua sudah dengan susah payah menyekolahkan anaknya, tetapi anaknya kemudian melambaikan tangan di kamera. Ngerti nggak maksudnya? Di sekolahin nggak mau, badar banget. Di sekolahin adanya di kebun, orang-orang pulang dia baru pulang. Udah susah ngurusinnya. Maka orang tua yang sudah berbuat seperti itu, maka gugur kewajiban karena pada hakikatnya orang tua punya usaha dan upaya untuk menyekolahkan anaknya. Ayu alimul kitabah. Kalau zaman dulu kan maksudnya memberikan pelajaran kitab, memberikan pelajaran agama. Sekolahin. Sekarang ya minimal sampai SMA lah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun berapa? Jadi berapa? 12. Kalau kuliah mah lihat dia dulu skillnya apa kalau dia kuliah. Karena banyak juga orang nggak punya skill, kuliah aja atau bingung gitu lulus. Begitu jadi sarjana bingung ini keahliannya apa, gitu kan? Karena ilmu ada yang kita miliki dari hasil kita belajar, ada ilmu yang dimiliki dari hasil pengalaman. Jadi dia terjun langsung ke lapangan. Ini yang kalau orang Jawa bilang experience is the best teacher. Jadi pengalaman ini guru terbaik. Bang Amin gak pernah ya belajar teori yang namanya masang ban mobil, tapi dia setiap hari bergaul sama orang bengkel. Gimana cara nyopotin ban, cara masukin ban, dia apalin semuanya. Mungkin lebih hebat daripada yang lulusan STM otomotif. Karena STM otomotif mungkin dia hanya caranya secara teori. Ban didongkrak, kemudian dibuka, dikasih minyak, digelindingin dikit-dikit, diputar, dimasukin ke ban, kemudian dipompa, bannya menjadi melendung gitu kan. Kan gampang secara teori. Tapi coba gimana ngangkat bannya kalau ban truk itu, ya kan? Gimana nyopotinnya dari peleknya ban yang gede itu ada tekniknya. Nah, ketika sudah sekolah, toh target daripada orang tua itu ternyata tidak tercapai.
Tujuan orang tua menyekolahkan anaknya pertama adalah bukan masalah pinter, tapi menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau pinter mah relatif, ya kan? Pinterin orang bisa, pinter ngumpet bisa, pinter segala macam bisa. Tidak ada orang tua biar kata orang tuanya maling, pengen anaknya nerusin dia jadi maling. Kalau orang dulu bilang, udah gue mana susah, kalau bisa mah jangan sampai anak gue nggak kenal bangku sekolahan gitu kan. Udah gue yang tua nggak pernah makan bangku sekolahan, anak gue mah kali harus makan bangku sekolahan. Ya, anak sesek kali kan. Nah, sekolah tuh minimal sampai SMA. Kalau misalnya mempunyai duit berlebih, gimana anak ditawarin mau kuliah gimana? Kalau kuliah dilanjutin. Karena sekarang banyak, maaf, di Robogo ini orang kaya nggak sedikit, tapi banyak yang anak-anaknya sekolahnya nggak sampai tinggi, benar nggak? Tapi ada yang hidupnya pas-pasan, bahkan secara keadaan ekonomi itu di bawah rata-rata. Tapi malah banyak di Robogo ini yang hidupnya rata-rata, tapi jenjang pendidikannya malah tinggi dibandingkan orang tuanya yang memang PNS, punya perusahaan dan lain sebagainya. Saya, keluarga saya mungkin nggak ada yang kenal namanya kantor ya. Bang Niat nggak kenal kantornya gimana gitu kan, nggak pernah masuk dalam kantor. Tetapi beliau bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA dan lain sebagainya. Kenapa? Karena salah satu hak daripada anak yang pertama adalah ayu alihumul kitabah, menyekolahkan anak-anaknya. Dan nggak boleh dipaksa. Dia mau sekolah apa kek silakan. Karena ada juga pengen bapaknya nyantrenin, tapi anaknya nggak mau nyantrenin, yang dipaksa juga, akhirnya nggak benar juga. Belajar mau sorok, akhirnya kagak kuat, sarap. Kan juga. Ikutin dia, emang dia bisanya apa, keahlian apa? Yang penting sekolah dulu. Kita hanya mengarahkan yang baik. Emang dia bisanya elektronik ya elektronik. Emang dia bisanya bengkel ya bengkel. Emang dia bisanya nyanyi ya nyanyi. Berjalan aja, yang penting diarahkan kepada yang baik. Kalau sudah mengarahkan baik, anaknya tidak baik juga, maka gugur kewajiban orang tua, karena orang tua sudah mengarahkannya kepada yang baik. Kenapa? Karena Nabi pun anaknya ada yang durhaka kepada bapaknya. Benar nggak? Gitu. Jadi tidak ada jaminan tuh. Walaupun kalau orang Betawi bilang itu kalau bapak kampret, bapak kalong, anak kampret. Gitu ya. Kalau pohon mangga, pohon bom jatuh pasti nggak jauh dari pohonnya. Kita kalau nutur bom di bawah pohon bom apa di bawah cabai? Di bawah pohon bom. Tapi harus lihat keadaan juga. Kalau di bawahnya kali, bisa jadi pohon bomnya di sini, begitu jatuh itu bom ke bawah, air ke kali, nyampe ke jalan Ratna, nyampenya di gang Terintis tuh, kan jauh dari pohonnya. Kadang ada juga begitu, orang tuanya seperti ini tapi anaknya jauh daripada orang tuanya, bahkan karakter dan sifatnya beda jauh. Itu karena tadi lingkungan, larinya kepada lingkungan di mana dia tempat dibesarkan. Pernah dulu di daerah lokalisasi yang terkenal, wanita Malang punya anak, itu anaknya itu dititipkan di pondok pesantren. Pulang itu anaknya jadi anak yang pintar soleh. Sementara ada anak seorang ustadz yang ada di situ, anaknya setiap hari bergaul di lokalisasi, malah jadi semrawut dan amburadul. Jadi lingkungan itu menentukan juga. Lingkungan yang tidak baik maka nanti akan jadi tidak baik juga. Kemudian yang kedua, ayuhsina ismahu, yaitu memberikan nama yang baik. Anak bukan memberikan nama yang panjang, bukan yang harus berbahasa Arab juga enggak. Tapi ayyuhsina, memberikan nama yang bagus yang mengandung doa. Yang namanya panjang bener, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Oh, bahasa Arab nih, tapi nggak ngerti artinya. Kalau mau, jangan gengsi, nanya kepada yang ngerti. Saya kadang-kadang suka mentelaah juga, ada anak-anak, namanya siapa nih? Si A, panjangnya ini nih. Tapi seurut artinya itu malah kurang bagus gitu loh. Nah, kurang bagus. Apalagi begitu disambungin ada 3 huruf artinya nggak nyambung.
Mendingan nanya sama orang, kemudian anak kita kasih nama, insya Allah nama itu akan jadi doa gitu. Namanya anaknya siapa? Nur. Anaknya perempuan, panjangannya Nurdin, juga nggak nyambung, ya kan? Kalau Nur berarti Nur Hayati, gitu kan? Jangan Nurdin, ini nggak nyambung. Nama biar kata pendek, tapi artinya bagus. Jadi Ayusina, membaguskan namanya. Nama kalau jelek harus diganti. Kalau nggak punya ijazah, cuma punya KTP, gampang ganti nama. Tapi kalau namanya udah keburu jelek, terus udah neblok di ijazah, apalagi dia PNS, udah biarin aja dah. Tapi kalau bisa diperbaiki, hanya namanya ada di KTP dan kakak, perbaiki dengan nama yang bagus. Bolehkah mengganti nama? Mengganti nama sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah banyak nama-nama yang diganti. Sahabat namanya ada Kilab. Kilab ini isim jamak, mufradnya itu kalbun. Kalbun artinya anjing. Kalau kilab berarti anjingnya banyak. Jadi anjing-anjing. Kata Nabi ganti nama tuh. Akhirnya namanya diganti. Ada yang namanya Jabal. Jabal ini artinya gunung. Ada Jabal Rahmah, ada Jabal Uhud. Itu artinya gunung. Jangan sampai karakter anak ini keras jiwanya. Kalau bahasa kita mah tambeng gitu kan, diajarinnya susah, keras kepala. Diganti, jangan sampai keras kepala. Diganti dari Jabal menjadi yang lain. Kemudian ada yang namanya Harb. Kalau kita belajar sejarah Islam ada tuh bin Abdullah bin Harb, gitu ada Harb. Harb aja perang. Jangan sampai rusuh mulu, walaupun di sini kita di Betawi banyak namanya ribut gitu kan, rame segala macam. Diganti nama Harb menjadi nama yang bagus. Paling bagus ya nama-nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah sebagai hambanya Allah, gitu kan. Abdul Latif dan lain sebagainya yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Itu nama-nama yang bagus. Minimal nama yang menjadi doa. Kalau kita udah ngasih nama yang doa, anak nanti mau gimana, mau melakukan segala macam, suatu saat orang tua tetap mendapatkan pahala dengan memberikan nama yang bagus, karena salah satu cara doa dari orang tua agar anaknya jadi bagus. Jadi kasih nama yang bagus, insya Allah orang tuanya pun mendapatkan pahala karena memberikan nama yang bagus. Jadi ayuhsina ismah, bukan memanjangkan nama, tapi membaguskan namanya. Kemudian ayuzawwijahu idza balag. Yang ketiga adalah mengawinkan anak-anaknya. Jadi kalau masih bujangan, Bamiat punya anak perawan, punya anak bujangan, punya kewajiban untuk menikahkan. Jadi nikah yang pertama itu kewajiban dari bapaknya untuk nikahin. Gak bisa tuh. Tapi kalau udah kedua mah terserah dah. Tuh nikah dewek. Nih Bang Amin kalau nikah yang kedua jangan minta bapak emaknya lagi. Nikah dewek bukan kewajiban bapak emaknya lagi tuh. Kalau udah kedua nanti. Ya Amin ya. Nah, jadi yang ketiga adalah menikahkan. Minimal menawarkan nikah kepada anak-anaknya. Karena memang ketika masih ada di keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, itu tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Tapi setelah anak perempuan sudah nikah, maka kewajiban daripada anak, ini anak nih, ketika belum nikah perempuan, tanggung jawab bapaknya. Keluar rumah tidak pakai kerudungan, bapaknya kena. Dia melakukan dosa, bapaknya kena. Tapi ketika sudah nikah, ankahtuka wa zawwajtuka, sudah dinikahkan, maka berbalik kepada suaminya. Hati-hati itu. Suami istrinya keluar rambutnya kelihatan, istrinya tidak berdosa, suaminya pun berdosa. Ini pakai minyak wangi banget, jalan di depan orang pernah nongkrong wangi bener, wah semuanya pada nyium, suaminya kena. Tapi laki itu tidak bawa-bawa istri, lakinya tukang mabuk, nongkrong di perapatan tiap hari, melakukan dosa apapun. Selama istrinya baik, istri masuk surga, suami
tidak memberatkan istrinya. Tapi kalau istri walaupun suaminya itu tiap hari tonggang-tonggeng, tapi suaminya dibawa-bawa. Sekarang mamiat melakukan dosa, dia dosanya sendiri. Tapi ketika istri melakukan dosa, maka suaminya yang kena. Dia keluar tidak memakai menutup aurat, suaminya ditanya. Makanya berat banget buat laki-laki masuk surga, itu berat. Cuma kalau sebagai istri itu, kalau istrinya lebih dari satu, dua-duanya kaget janta, lebih berat lagi ngadulinnya, itu luar biasa. Jadi perempuan asal dia taat aja udah selesai. Gitu. Jadi apa yang dilakukan suami tidak menyebabkan istri menjadi dosa, tapi apa yang dilakukan istri akan menyebabkan suami menjadi dosa. Itu luar biasa. Makanya kalau istri yang cemburu pada suaminya, boleh cemburu, boleh enggak, karena itu tanda kekufuran. Tapi kalau suami cemburu kepada istrinya, itu wajib hukumnya. Kata Nabi, seorang laki-laki yang tidak cemburu kepada istrinya itu harus sudah diperiksa waras apa kagak. Jadi kalau suami tidak punya cemburu, tidak cemburu pada istrinya, kewarasannya itu dipertanyakan. Ada istrinya lagi nongkrong, wah cekakak cekikik sama orang yang bukan murimnya. Suaminya diam aja, santai aja. Nah, ini harus diperiksa suaminya, karena tanggung jawabnya luar biasa. Dan buat perempuan hati-hati, ketika suaminya sudah tidak punya rasa cemburu, ini adalah malapetaka. Jangan dikira enak laki gua kemana aja nggak ditanya, gua ngapain aja nggak diperiksa, gua kemana aja gini. Itu sebenarnya malapetaka. Ketika suami sudah tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, maka sebuah malapetaka. Itu jelas ya. Nah, makanya yang ketiga itu adalah ayyuzawwijahu idza balagha, menikahkan anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi pewaris kita. Walaupun kadang-kadang kita udah susah payah kepengen apa yang kita harapin zaman sekarang mah, ternyata tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu maaf, kita keluar kemana-mana punya bapak itu kita jaga banget nama baik orang tua kita. Bahkan nama bapak kita haji aja kemana-mana itu kita takut jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan sampai orang tua kita kena apa-apa. Keluar kemana-mana dipesan sama mak kita, jangan sampai begini-begini, jaga nama baik orang tua gini-gini. Walaupun zaman sekarang agak susah kayak begitu. Kan zamannya beda, zamannya boleh memang beda, tapi akhlak itu nggak pernah berubah. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, betul. Zamannya artinya apa? Zaman ketika dulu mungkin naik kuda, dulu zamannya naik beca, sekarang zamannya naik ojek online. Tetapi masalah akhlak tidak mengenal zaman sampai kapanpun. Nyuruh ngaji, nyuruh sekolah, nyuruh akhlak yang benar, semuanya tidak ada zamannya. Dari zaman ke zaman tetap sama. Makanya orang tua madrasatul ula, madrasah pertama adalah ibunya di rumah. Itu yang mendidik yang pertama. Kenapa? Karena bapak di luar. Jadi kalau ada keluarga yang kelaparan, nggak makan berhari-hari, maka yang disalahkan adalah bapaknya. Saya ulang. Kalau ada rumah tangga yang tidak makan, kelaparan sampai pada krempeng di rumahnya, itu yang disalahkan bapaknya. Tapi kalau misalnya ada anak yang akhlaknya tidak bagus, akhlaknya enggak semenggak, maka yang disalahkan adalah ibunya. Karena ibunya adalah madrasatul ula yang memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan berkah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diluaskan rezeki kita, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini juga merupakan perjuangan kewajiban saya